Di samping itu terdapat hadis yang menyebutkan bahwa isyarat telunjuk ketika tasyahud lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Dari mana Pak kita tahu ini? Ini kalau bukan dari Nabi tidak mungkin. Karena sesuatu yang gaib terkadang dipaparkan oleh Rasulullah SAW untuk dijelaskan kepada umatnya. Dan yang seperti ini, kondisi-kondisi gaib seperti ini hanya bisa diketahui oleh siapa? Rasul SAW. Maka kita menyampaikan hal gaib karena ada berita dari Nabi SAW. Bukan ngarang sendiri ya. Karena manusia yang mengklaim tahu hal yang gaib itu menjadi bukti kalau dia pendusta. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hal gaib tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali oleh Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib kepada siapapun kecuali Rasul yang Allah ridhoi. Maka kalau ada orang ya, dia menyatakan, membuat pernyataan tentang hal-hal gaib, itu kira-kira kita sebagai pendengar ya, kita sebagai pendengar, ada orang cerita tentang hal gaib, kita sebagai pendengar semakin memuji orang ini atau semakin menurunkan kualitas orang ini? Seharusnya yang kedua Pak. Bukan malah gumun ya, Masya Allah hebat dia ya, tahu hal yang gaib, merusak durunge winara, iso nebak-nebak, iso ngerti kaya ngene, padahal aku gak ngerti. Justru kalau ada orang cerita gaib, itu menjatuhkan status dia, bukan malah mengangkat. Karena tidak ada sesuatu yang tahu, tidak ada manusia yang tahu hal yang gaib. Itu dikunci oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dan seperti ini ayat yang menjadi prinsip gitu. Karena ini kaidah-kaidah baku yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ini ada di surat Al-Naml ayat 65. Katakan Nabi Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Kayak gini kan prinsip ya. Seperti ini prinsip. Maka kalau ada orang ngaku hal yang gaib, berarti dia melanggar prinsip. Dan itu bukan semakin menaikkan derajatnya, itu justru semakin menjatuhkan ratingnya. Jadi ibaratnya begini Pak ya, kalau selesai kajian kita boleh ngasih tanda bintang. Seperti Bapak misalnya selesai makan di warung, lalu tolong dong kasih komen di di Google Map. Nah kita ngasih apa? Ngasih respon di Google Map, kasih bintang 3, kasih bintang 4 atau bintang 5, terus kita ngasih komen. Andaikan setiap dai yang selesai bicara, kemudian ada penanda bintang di dalam dirinya, lalu jamaah diminta untuk ngasih penanda bintang, maka kalau dia ngomong gaib, seharusnya kita kasih dia bintang 1, terus dikasih komentar yang miring. Karena ketika dia bicara gaib, dia melanggar Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hal yang gaib kecuali para rasul yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun, illa man irtada mir rasul, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Jadi kalau dia bukan rasul, maka gimana Pak? Tidak mungkin tahu hal yang gaib. Kalau orang ngaku rasul Pak, kalau ada orang ngaku rasul, semakin wali atau semakin wali Allah atau semakin wali setan? Semakin wali setan. Dia melakukan hal yang ke arah negatif.
sehingga dia semakin jatuh karena dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Maka kita menjadikan Al-Quran sebagai alat ukur apakah orang ini orang yang benar atau tidak. Inilah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, walakinnar rijala yu'rafu bil haqqi. Kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang bicara, tapi sebaliknya, siapa yang bicara itu diukur dari nilai kebenaran yang dia sampaikan. Sehingga kalau yang bicara, misalnya orang yang punya pengikut banyak tapi ngomongnya ngawur, ya kita sebut ini orang gak benar. Tapi kalau yang bicara pengikutnya sedikit misalnya, cuman dia sampaikan yang benar-benar, maka kita sebut orang ini as-sadiqun, orang yang benar, walaupun dia tidak punya pengikut atau pengikutnya sedikit.